Wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya panjenengan sedaya, Pak Agus, Bapak Suwun, Bapak Ibu sedaya, Bu Indah yang sudah berkenan untuk hadir dalam pemenuhan tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Diseminasi ini adalah untuk pemenuhan tugas modul 1.4 yang harus kami berikan sosialisasi tentang budaya positif yang telah kami pelajari, pemahaman ilmunya yang ada di LMS yang ada. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif oleh Purwati SPD SD Negeri Gajah Kumpul CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Terima kasih. Untuk sebelumnya, marilah kita berdoa semoga acara siang ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kebermanfaatan yang positif untuk kebaikan pendidikan yang ada di SD Negeri Gajah Kumpul ini sendiri dan untuk pemanfaatan di peningkatan pendidikan pada umumnya. Untuk berdoa, pada diseminasi siang ini, tujuan daripada kegiatannya adalah yang pertama, peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di rumah. Adapun konsep utama modul budaya positif ini begitu banyaknya, karena modul ini memang yang sangat melelahkan kelas dan segitiga resolusi. Semoga begitu banyaknya modul pada siang ini kita dapat bersama, sharing bersama, belajar bersama untuk memahami budaya positif dan bisa menerapkan dalam sekolah kita ini. Yang pertama adalah kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ada apa dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari setiap hari dalam yang kita terapkan dalam kurikulum Merdeka, selalu kita mendengungkan, selalu kita mengejawantahkan kata-kata profil pelajar Pancasila. Sehingga kata-kata itu tidak asing lagi bagi kita, bagi para pendidik. Yang tak luput dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan pendidikan ini kami pelajari pada modul 1.1 tentang filosofi KHD tentang pendidikan. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Di sini ada kata-kata kodrat alam. Kodrat alam itu yang bagaimana nih Bapak Ibu? Kodrat alam itu bahwasanya dalam pendidikan ini kita sesuaikan dengan sebagai contoh adalah letak geografis kita. Sama-sama berada di letak geografis pedesaan, tentunya berbeda-beda antara letak geografis di pedesaan yang pertanian, perkebunan maupun di pantai. Kalau di pantai tentunya kita sesuaikan dengan nelayan. Nanti pembelajaran yang dilakukan di sana tentunya kita menyesuaikan dengan paradigma yang ada di daerah nelayan. Begitu pula di pertanian, tentunya kita menyesuaikan dengan organisasi warna. Kita mempunyai yel-yel, mempunyai clue, yaitu peace with earth, damai dengan alam. Biasanya seperti itu ya. Kalau pencipta alam itu peace with earth.
kita harus damai dengan alam. Kita sadar dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah mulai bergerak, sudah mulai untuk mau melakukan sesuatu yang baik, tentunya nanti kita berimbas kepada yang lain. Ngoten nggih Pak Agus nggih, biasanya nggih Pak. Nggih, dan yang kedua adalah berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya komunikasi dan interaksi antar budaya, berkeadilan sosial. Berkebinekaan global ini sekarang sudah tidak hal yang mewah lagi, tidak hal yang istimewa lagi, yaitu apa namanya ini? Apa Bapak Ibu, yang tidak hal yang mewah lagi, yang selalu kita genggam, yang selalu kita menjadi kebutuhan pokok kita, yaitu handphone, ya. HP atau HP handphone. Ini bisa kita manfaatkan dalam kebinekaan global ini, tetapi tetap juga harus disaring ya, dengan budaya-budaya yang kita terapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita terapkan terutama untuk anak-anak didik kita. Yang ketiga yaitu bergotong royong, yaitu kolaborasi kepedulian. Kita diawali dengan peduli dengan lingkungan. Kalau kita diawali dengan peduli dengan yang terdekat dulu, yang paling kecil dulu. Kalau kepedulian kita dari yang terkecil sudah mulai terbentuk, insya Allah nanti akan lebih lebar lagi. Ya. Dan yang selanjutnya adalah mandiri. Kalau sudah pemahaman itu akan pemahaman diri dan situasi regulasi diri yang ada. Kita akan tahu peraturan-peraturan. Setelah itu akan mewujudkan kreativitas dan bernalar kritis, yang mana yang akan menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan pemahaman, yang akhirnya juga akan bernalar kritis, mempengaruhi dengan proses informasi sehingga evaluasi dan merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri kembali ke diri kita sendiri. Intinya kalau kita sudah mulai dari di awal dari diri kita sendiri, nanti akan berjalan seiringan untuk yang kita ke disiplin positif. Cepat-cepatan ya Bu nggih, rasane karena begitu banyaknya. Disiplin positif ini diciptakan untuk membentuk lingkungan positif. Strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Tentunya disiplin positif yang ada di sekolah sudah mulai dilaksanakan, sudah mulai diimplementasikan, karena semua bisa diakses. Bapak Ibu guru sudah mulai mengenal tentang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu PNM. Jadi bisa mengakses semua tentang disiplin positif dan tentunya dari masing-masing sekolah sudah menerapkannya. Dalam budaya kita ini, makna kata disiplin biasanya dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin itu memaksa, kita sedikit memaksa ya, sehingga akan menimbulkan tidak kenyamanan. Tetapi dalam disiplin positif ini kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau disiplin positif sudah mulai mengena, tentunya akan mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nanti kita bahas selanjutnya. Dan tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke? Kembali lagi ke diri sendiri. Dari awal tadi, diri sendiri dimulai dari sendiri. Ini adalah tujuan disiplin positif. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Yang artinya anak
dan nalurinya untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tidak dimeden-medeni, diancam atau diberi hukuman sehingga mereka sadar untuk melakukan sendiri. Itulah disiplin positif. Di sini menurut KHD dan Gosen agar dapat mencapai tujuan mulia. Disiplin positif ini juga sebagai kontrol yang intinya tetap kembali ke diri lagi sehingga tercapai tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Tujuan mulianya adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang atau disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu ada macam-macam, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, inilah yang bisa dibilang kebutuhan dasar manusia yang diambil dari nilai-nilai kebajikan tadi. Rasanya kok saya di sini kok nggak ada berhentinya. Monggo kita sama-sama untuk ice breaking dulu, oke? Ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya mengasah kita. Ice breakingnya mengasah kita terkait tentang tepuk-tepuk dulu aja, tepuk-tepuk dulu. Kalau tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Kita siap belajar lagi. Ya, monggo Bapak Ibu berdiri sejenak ya. Monggo sejenak untuk melakukan tepuk-tepuk biar ada gerak-geraknya. Satu, dua, tiga. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Terima kasih atas tepuk-tepuknya. Sekali lagi saya beri ice breaking. Monggo pakai penyalaan sekarang ice breakingnya. Ice breakingnya sekarang ada suatu cerita, tetapi ceritanya sekarang apa Bapak Ibu yang baru terkenal sinetron itu film Dunia Terbalik, oke? Dunia Terbalik sekarang. Nah ini ada cerita dengan clue-nya adalah dunia terbalik. Ada suatu cerita dengan kata kunci dunia terbalik. Saya mulai dari satu cerita, nanti coba panjenengan melanjutkan cerita yang ada dengan clue dunia terbalik. Pada hari Minggu kemarin, saya pergi gula, nangka. Saya ulangi dengan clue dunia terbalik. Ceritanya, pada minggu kemarin saya pergi ke Semarang dengan membawa pertama gula, kedua nangka. Monggo, barang apa lagi yang bisa dibawa untuk ke Semarang tadi dengan clue dunia terbalik? Monggo, dunia terbalik. Saya pergi ke Semarang, ada yang membawa gula, dan apa bukan bawa gula, bawa nangka. Monggo jenengan sebutkan kata apa lagi atau barang apa lagi yang bisa saya bawa ke Semarang dengan clue dunia terbalik. Di sini saya membawa gula dan nangka. Selanjutnya saya bawa apa lagi? Bu Susti, mungkin ada satu yang bisa menambahkan. Gula, nangka, apel. Gula, nangka, apel. 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 Monggo. Satu. Kata kuncinya atau clue-nya adalah dunia terbalik. Oke, saya ke Semarang, pergi ke Semarang dengan membawa ini seperangkat apa ini, isinya di situ ada gula, ada nangka, ditambah Bu Susti apa waktu? Apel. Monggo. Sekiranya apa lagi nggih Bapak Ibu? Mangga.
Mangga. Semarang dari belakang. Dengan ku terbalik, terserah benda apa saja yang dibawa dengan pergi ke Semarang. Dunia terbalik. Ada gula, ada nangka, ada apel, ya ada apa lagi? Rujak, sakit rujak, apa lagi? Anggur, ya udah sedikit lagi. Apa lagi? Manggis, sakit manggis. Ya udah sedikit lagi. Gimana gula? Entong, sakit. Satu lagi berarti. Semangka. Dunia terbalik dengan kata nangka, apel, apa lagi tadi? Rujak, entong, semangka. Udah, alhamdulillah ternyata sudah selesai. Agak bingung juga ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dengan tepuk-tepuk, jadi bisa mengasah pikiran anak-anak. Mungkin nanti panjenengan sakit memberi speaking di kelas sehingga anak-anak kan merasa terpancing ya, untuk semangat. Biasanya kalau diberi speaking seperti itu anak-anak kan lebih suka lagi ya. Kita kembali ke sini, kebutuhan dasar manusia. Ternyata banyak yang kita butuhkan. Tidak hanya anak-anak yang membutuhkan, tetapi kita semua sebagai manusia yang membutuhkan. Di antaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Apa saja contoh kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Bertahan hidup di sini tentunya kita membutuhkan yang terpenting yaitu 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan. Yaitu ada kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini penguasaan sehingga anak kan dirasa untuk mempunyai harga diri. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan dalam memilih. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Di sini bisa diambil suatu penerapannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Di sini tentunya kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Dimana anak merasa dia. Selanjutnya adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Ibu 5 dari 5 kebutuhan tadi. Cinta dan kasih sayang. Seorang anak biasanya kalau pamer nggih, cerita nggih, lho Bu, aku buku anyar Bu. Tadi kelas 4 Bu, alih-alih kok anyar, butuh kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku bosan Bu, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhannya apa Bapak Ibu?
Dan yang terakhir adalah aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Biasanya anak-anak ada yang gitu. Kalau kita kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu kalau seperti ini? Gambarnya tidak rapi, tapi malah bu guru kok malah menunjukkan di depan kelas. Penguasaan gitu. Jadi dari 5 kebutuhan pokok tadi bisa kita ini untuk diterapkan dalam anak-anak yang sehari-hari. Langsung mawon deh. Meskipun habis sudah. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasinya? Yaitu motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu bisa bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang terakhir inilah yang kembali ke diri kita lagi sendiri. Ya. Nah, kita di sini sebagai guru posisinya. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai guru menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak itu juga mempunyai nilai anak-anak untuk yang akhirnya bertujuan menghargai diri anak-anak itu. Di sini ada teori motivasi. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga akan terbangun motivasi intrinsik yang tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Di sini perlu digarisbawahi ada hukuman dan hadiah. Jadi motivasi di sini bukan karena aku nanti takut atau nanti aku akan mendapat hadiah, dapat reward, bukan seperti itu. Tetapi ada kembali untuk menghargai diri. Seorang anak itu harus bisa untuk pengakuan dirinya. Ya. Nah, ini bedanya antara teori hukuman dan teori penghargaan. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberi hukuman dan murid yang menerima hukuman. Hukuman berupa fisik atau psikis. Di sini hukuman itu nanti akan membuat jera anak itu. Anak itu akan biasanya berbentuk psikis. Sedangkan penghargaan menurut Fon yaitu secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya dan tidak tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Tidak ada bedanya antara hukuman dan penghargaan. Dua-duanya itu kurang baik ya Bapak Ibu kalau di dalam penerapan, karena hukuman sendiri akan membentuk psikis anak dan penghargaan juga akan menimbulkan anak yang lain. Inilah bedanya antara konsep disiplin dan identitas dasar, antara hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan, murid menjadi tidak nyaman dengan dihukum, murid akan takut. Hukuman juga akan memaksa atau menyembunyikan kesalahan, dan apabila anak yang sering dihukum menjadi rendah diri. Jadi ini kurang baik juga hukuman. Sedangkan penghargaan itu sepertinya bagus ya. Kamu kok dapat juara, nanti saya hadiahi. Tetapi ternyata sesuai dengan teori-teori dari Ford tadi ini kurang efektif. Karena penghargaan itu bersifat anak yang lain nggak dapat hadiah, ini akan menimbulkan rasa iri. Juga mematikan kreativitas anak. Anak hanya akan mengharapkan hadiah saja.
merampas hak dan menghargai dirinya, dan merampas hak harga dirinya. Itulah konsep disiplin antara hukuman dan penghargaan. Di sini juga ada disiplin dengan identitas sukses antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu apa? Tidak bedanya dengan hukuman dan penghargaan tadi. Kalau konsekuensi itu penguatannya dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid memperbaiki peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusinya, murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghargai dirinya dan orang lain. Dengan kata restitusi, anak-anak akan menjadi lebih menghargai dirinya sendiri. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada kata restitusi, nanti akan ada modul selanjutnya. Nah, inilah antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba dari tindakan Bapak Guru di sini terhadap murid, apabila ada tindakan guru seperti ini, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu, monggo bisa memberikan seperti apa? Apakah tindakan ini konsekuensi ataukah hukuman? Terima kasih Pak Agus. Untuk tindakan guru membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kalau menurut saya itu adalah konsekuensi karena anak itu membuat atau bertindak berat-berat di meja tulis. Jadi konsekuensinya dia harus menghapus atau membersihkan. Itu menurut saya. Terus yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Seperti ini. Kalau menurut saya juga konsekuensi. Seandainya anak ini mau memakai masker, maka dia tidak akan push up. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Kalau menurut saya juga, jika anak ini tidak ngobrol, tidak hubungan, kalau hubungan tidak lagi. Jadi ada di bawah itu. Ingat Bu, saya Bu. Monggo, Ibu Bapak bisa memberikan komentar tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, kalau menurut saya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi, karena anak sudah melakukan hal yang dilarang dan konsekuensinya harus membersihkan, harus tanggung jawab. Untuk yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau menurut saya itu hukuman, karena murid diminta untuk push up. Mungkin kalau konsekuensinya bisa disuruh membuat cerita atau disuruh menyanyi, itu juga nggak apa-apa. Kalau push up kan terlalu memberatkan gitu. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu hukuman. Karena tadi memberatkan anak lagi, karena itu tidak boleh. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Bertelanjang kaki berarti itu juga hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Karena walaupun tidak sengaja, kalau ada tumpahan air, walaupun sengaja atau tidak sengaja tetap harus dibersihkan agar meja tulisnya segera kering, tidak
tergenang air bisa untuk belajar lagi. Itu konsekuensi. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Sekiranya kita yang mau menambahkan. Terima kasih. Sebenarnya ini kewenangan dari guru kelas ya. Kalau kepala sekolah itu yang dulu itu dulu. Oke, saya akan memberikan masukan. Karena memang konsekuensi karena tidak menimbulkan akses yang berbahaya. Ya, karena hanya membersihkan setelah mencoba karena membersihkan. Kemudian yang kedua, boleh diminta untuk push up. Push up di sini menjadi penekanan merupakan hukuman fisik. Dan hukuman fisik itu sampai 15 kali boro-boro tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga sangat berbahaya. Seandainya anak itu dalam posisi kesehatannya sangat menurun, maka push up sekali atau 2 kali sudah semaput, maka ini termasuk hukuman. Berbeda kalau saya suruh push up itu ya, itu malah berat sekali. Ya. Sehingga berjemur di lapangan basket ini juga termasuk tindakan fisik. Ya, kalau anak sehat, yang tidak semaput. Nah, bisa-bisa orang tuanya ke sekolah menuntut balik, hingga masuk dalam hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, ya, murid diminta bertelanjang kaki, titik. Tidak yang lainnya, ya, hanya bertelanjang kaki. Ini sangat panas sekali. Panas sekali yang mungkin mengakibatkan anak itu mungkin kepanasan sehingga berubah kondisi kaki si anak menjadi berbeda. Maka ini juga termasuk hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini kan anak hanya menumpahkan air. Ya, karena tersenggol tidak sengaja, maka tidak perlu kita berikan hukuman, tapi perlu kita berikan hal yang bersifat konsekuensi. Ayo kita, ya, anak tidak merasa ketakutan atas apa yang dilakukan oleh guru. Hanya saja ada perbedaan antara Bu Hamid dan Pak Tarman bisa berubah. Hanya bagaimana cara pandang kita, orientasi kita. Memang push up itu benar-benar anak, tapi efek. Tapi kita juga harus mengingat efek selanjutnya. Dulu tidak sempat dengan push up itu mau langsung kita orang langsung kita sehatnya pasien atau apa ya. Terus 19 itu bukan yang bisa saya sampaikan dulu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang mau ingin saya itu silakan. Aturun, Pak Agus, Pak Arman, dan Bu Mami yang sudah berkenan memberikan komentar tentang antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita untuk yang selanjutnya adalah restitusi. Jadi tadi sudah langsung mau nih Bapak Ibu, kalau begitu banyaknya. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita memberikan restitusi itu sebagai apa ya Bapak Ibu? Di sini saya sudah
kemarin saya sudah berusaha menerapkan restitusi yang dikenal dengan restitusi segitiga. Sebaiknya kita bahas dulu. Restitusi di sini mempunyai ciri-ciri, yaitu bukan menebus kesalahan. Kalau tadi sebelumnya kita menghardi anak itu adalah salah sehingga mendapatkan hukuman, mendapatkan konsekuensi. Ternyata bukan seperti itu, ya. Kita melakukan restitusi, yaitu dengan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang ada, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri lagi. Dengan adanya restitusi ini, anak akan melihat, oh, aku seperti apa yang sudah saya lakukan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seorang anak tadi, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusinya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini. Kalau dalam bentuk hukuman, guru itu menghukum siswa dengan mengelilingi halaman 3 kali. Itu suatu hukuman. Guru otomatis biasanya marah. Jadi anak merasa takut, hanya sekedar takut saat itu saja. Mungkin lain kali bisa diulangi lagi. Kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas. Guru tegas dan murid menghormati peraturan tadi. Memperbaiki dirinya. Kalau sedang restitusi di sini, guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa yang sudah dibuat kesepakatan bersama, sehingga menemukan solusinya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang paling penting adalah kita melakukan restitusi. Di sini ada contoh restitusi sebenarnya yang kemarin saya terapkan untuk kelas 2. Monggo jenengan saged bersani. Monggo Bapak Ibu saged dipersani. Kemarin saya sudah melaksanakan restitusi. Terima kasih Bunda. Bantuan air dari BPS Kemarin saya berusaha menerapkan ke anak-anak. jadi artis nih. Sangat aktif di kelas 2 ini. Kesiangan ya kenapa kalau bisa orang lain benar apa salah? Salah. Tidak boleh diulangi lagi. Di dalam kelas harus tertib, harus taat. Itu sesuai yang disepakati dalam
melanggar aturan bisa lagi mau berubah apa enggak, mau berubah jadi apa, berubah jadi baik jadi biar jadi cita-cita saya ada masih di tentara, kalau di tentara ada disiplin. Mau berubah ya, jadi anak yang lebih dan sudah jadi. Terima kasih ya. Itu boleh enggak bisa lagi jadi tahu bukan Restitusi yang sudah saya emang tetap kita harus mengeluarkan singa kita agar anak-anak itu bisa patuh pada peraturan yang ada. Kalau kita laksanakan dengan restitusi seperti ini akan pendekatan secara diri, secara pribadi. Meskipun kita melakukan pendekatan dengan cara restitusi segitiga ini, kita tidak memungkiri harus adanya kedisiplinan, okay? Tapi tidak boleh menghukum dan juga tidak boleh penghargaan. Yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Sekarang kita kembali ke kita tadi sudah jauh melangkah, tinggal beberapa saja nih Bapak Ibu sifatnya kita selesaikan. Sudah sampai ke restitusi. Sekarang kita sampai ke posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru tentunya memposisikan diri kita
sebagai penghubungkah diri kita, sebagai pembuat rasa bersalahkah diri kita, atau sebagai teman bagi murid kita, atau hanya sekedar sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol. Monggo Bapak Ibu saya aturi kertas ini. Sama kayak jenengan sakit nyerat memiliki saya posisi kontrol saya selama ini seperti apa. Sekiranya bisa menempatkan saya sebagai posisi saya sebagai apa? Ataukah kita sebagai penghubung untuk anak-anak, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau hanya kita sebagai teman untuk anak-anak, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ini. Nanti kita bisa ulas seperti apakah sebagai teman kita menjadi teman, menjadi seorang pada anak didik kita, atau kita hanya sekedar sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer bagi anak didik kita. Itu sakit jenengan pegang sendiri, nanti disesuaikan sendiri di akhir diseminasi ini. Oh, saya menempatkan diri saya seperti ini. Kalau sudah sakit jenengan simpan terlebih dahulu. Ini ada video untuk menguatkan lagi posisi kita sebagai cuman. Videonya contohnya saya ambil dari anak SMA. Saya jalan ke sana. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Panjenengan sudah melihat kita untuk anak didik kita. Dari video-video tadi tentunya panjenengan sudah bisa menentukan monggo itu tidak untuk dikumpulkan, itu untuk panjenengan sendiri, untuk diri sendiri, merefleksi diri sendiri. Saya sudah pada posisi kontrol yang mana di sini, yaitu posisi kontrol seorang guru itu semestinya atau seyogyanya adalah sebagai manajer. Sekiranya panjenengan sedaya sudah menempatkan posisi sebagai manajer untuk anak didik kita di kelas. Untuk yang selanjutnya dan langsung saja keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini tentunya dari tadi sudah ada hukuman, konsekuensi, restitusi, dan kontrol 5 kontrol posisi tadi, dan juga di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah kita implementasikan dalam restitusi segitiga. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita harus punya keyakinan? Keyakinan kelas, mengapa kita harus ada keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita harus teratur menggunakan dalam sebagai contoh keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Tujuannya tentu agar kita selamat, dan kita memakai masker tentang peraturan untuk menjaga kesehatan. Di sini juga ada kaitannya dengan keyakinan kelas, yaitu tadi berulang-ulang keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Di sini sebelum kita menentukan keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas bersama yang mana itu bersumber dari kegiatan anak-anak sendiri. Inilah yang bisa dinamakan mana yang termasuk keyakinan kelas, mana yang tidak termasuk keyakinan kelas. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang perlu ditekankan di sini, keyakinan kelas itu biasanya berbentuk kalimat positif. Dari kesepakatan kelas dari anak-anak biasanya itu mengusulkan. Kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas saya, ya. Jadi kemarin saya mempraktekkan di kelas saya, anak-anak saya ajak bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, anak-anak adalah membuat pernyataan-pernyataan kesepakatan dari masing-masing, kemudian kami bahas bersama, dan kebanyakan dari anak kesepakatan masih berbentuk kalimat larangan, tidak boleh karena itu ada peraturan yang sangat menghukum, dan harus diubah menjadi keyakinan kelas yang dirubah menjadi kalimat positif. Inilah bedanya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri masih berbentuk larangan, ketinggalan nih Bapak Ibu, masih kanan, dan yang sebelah kirinya adalah sudah berbentuk keyakinan kelas. Jadi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas tentu berbeda. Nanti panjenengan saksikan keyakinan kelas di kelas 3, mungkin Pak Buria bisa mengimplementasikan di dalam kelasnya untuk membuat dari kesepakatan kelas disusun menjadi keyakinan kelas.
base burden ini ciri-cirinya pembentukan keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah dipahami dan diingat sesuai dengan kondisi kelas. Jadi masing-masing kelas bisa berbeda-beda. Semua warga kelas dilibatkan untuk berkontribusi, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas-kelas 2 sudah saya tempel di dinding, sehingga anak-anak selalu ingat itu. Untuk segitiga restitusi tadi sudah ada contohnya. Ini segitiga restitusi. Yang tadi ada yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah kembali ke keyakinan kelas kita. Karena sudah sampai penghujung, di sini monggo Bapak Ibu sekiranya ke Terima kasih. Untuk keyakinan kelas, yang saya tanyakan mengenai tentang keyakinan kelas, tadi ada sisi kiri dan sisi kanan. Antara mengenai kalimatnya, salah satu cirinya adalah dengan kalimat positif. Ya. Kenapa harus dengan kalimat positif? Kalau kalimat negatif kenapa? Terima kasih. Mohon dijelaskan. Dalam bentuk kalimat positif. Di sini ya Pak, kalimat yang masih bentuk larangan atau contohnya tadi biasanya itu di jangan, tidak mencolek dinding dan meja, tidak makan sambil berdiri. Ini suatu larangan. Jadi ini adalah negatif, suatu hal yang masih tabu, masih negatif. Jadi alangkah baiknya kata-kata ini yang bisa lebih diingat, lebih dicerna, mengajak anak-anak untuk ke yang kalimat positif. Contoh, seperti kalau kita dilarang membuang sampah di sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Di mindset kita masih tertanam sampah sembarangan, sampah sembarangan. Untuk kalimat positifnya lebih seyogyanya, masukkanlah sampah pada tempatnya. Untuk seyogyanya kalimat positifnya. Untuk sebagai contoh lagi, tidak tadi mencontek jawaban teman, dilarang mencontek jawaban teman. Alangkah baiknya di sini kemarin anak-anak yang seperti itu saya ganti mengerjakan tugas dengan jujur. Jadi kita membentuk pembiasaan yang mindset yang positif, jangan yang larangan. Jangan nanti kalau larangan larinya atau muaranya ke hukuman. Kalau yang kalimat positif, insya Allah kita membentuk pribadi anak yang ke mindset yang positif. Sekiranya ngerti Pak Ibu. Bapak Ibu. Di sini ada pantun penutup untuk siang ini, yaitu siang malam makan ikan bakar. Ikan bakar buatan Bu Latif. Guru tidak hanya pandai mengajar, juga tanamkan budaya positif. Ditekankan lagi untuk budaya positifnya. Sekali lagi, matur nuwun. Terima kasih atas peran panjenengan sedaya untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif kami. Saya kalau ada kata yang kurang berkenan, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga kegiatan ini bisa membawa kebermanfaatan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.